Shalom saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera untuk kita semua. Terlepas dari keterbatasan yang masih kita alami dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, tapi saya berharap kita semua sehat ya. Dan puji dan syukur juga patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita boleh bersama-sama beribadah kembali bersama dengan seluruh anggota keluarga maupun orang-orang terkasih di ibadah intergenerasi kali ini dengan tema ibadah pokok doa aku atau dia. Dan mari saudara kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadiratnya yang kudus, memohon hikmat untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki melalui pewartaan firman-Nya hari ini. Kita mulai ibadah kita pujikan, terpujilah Allah. Allah hikmat-Nya besar. Mari kita pujikan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, Papa Mama, juga Opa Oma, yuk kita bernyanyi bersama adik-adik sekolah minggu, dengan adik-adik remaja dan juga dengan pemuda-pemudi yang terkasih. Kita panjatkan syukur, memuji dengan penuh sukacita karena kita punya sobat yang setia, Yesus namanya. Sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, saudara, namanya Yesus, Tuhan kita, Tuhan segala Tuhan. Tuhan yang perkasa, yang berkuasa atas segala hal. Mari kita terus muliakan, kita masyurkan nama Tuhan kita pujikan, ada kuasa. Kita panjatkan pujian kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Allah yang
Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Seraya kita mohon anugerah Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Dan mari kita persiapkan untuk merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur ya Allah, jika saat ini Engkau perkenankan kami untuk bersatu bersama dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Dan atas anugerah keselamatan yang Kunyatakan bagi kami, maka kami bersama menyesali akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Engkau yang mengampuni dan menguduskan kami, ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mohon juga kekuatan kuasa Roh Kudus mengurapi dan memberi hikmat akal budi, memampukan kami untuk merenungkan sabda-Mu. Dan terlebih, Engkau memberi kemampuan kepada kami untuk melakukan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama membaca sabda Tuhan dan merenungkannya. Untuk itu mari kita bersama membaca bagian sabda Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Kitab Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20 yang demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel,
Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu apapun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama akan merenungkan sebuah tema. Pusat doa, aku atau dia. Pusat doa, aku atau dia. Nah, tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang saat ini berada di rumah masing-masing ataupun di tempat lain, tentu jika kita berbicara tentang doa, maka semua pasti sudah tahu, bahkan sudah melakukan doa di dalam keberadaannya masing-masing. Bahkan menurut sejarah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, doa itu sejak zaman nabi-nabi, zaman Israel kuno, dan semua, bahkan agama-agama apapun pasti mengenal itu doa. Jadi doa itu sudah ada sejak dulu kala. Ya, manusia itu selalu berdoa. Nah, entah doanya itu kepada siapa itu ya. Ya, kalau kita bersama umat Tuhan, umat Kristiani, ya berdoanya kepada Allah Bapa kita dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semua orang pasti berdoa. Kita pun semua yang tentunya memahami dengan baik doa,
kita melakukannya dalam keberadaan kita masing-masing. Yo, sekarang anak-anak mungkin saat ini yang ada di rumah, ya, yang remaja, yang muda-mudi, gitu ya. Ya, pasti berdoa kan sekarang ini. Wah, doa di rumah. Dengan papa mama, juga bisa dengan opa oma, ya, dengan engkong mak atau kakek nenek di rumah masing-masing. Jadi berdoa, itu ya. Siapa yang tidak berdoa? Pasti semua sudah bisa berdoa. Nah, doa sebenarnya bukan hanya untuk mencari kepuasan batin. Bapak Ibu Saudara, ya, kepuasan batin itu apa? Kepuasan batin itu ya sesuatu yang sifatnya itu rohani. Ya, sifatnya yang seringkali kita pahami sebagai wujud bentuk dari apa yang kita tekuni dan kita lakukan di tengah menjalani kehidupan beragama. Tidak hanya sebatas kepuasan batin. Tapi doa itu adalah komunikasi, relasi. Ya, relasi tidak hanya secara vertikal, tapi juga doa bisa ada relasi secara horizontal. Misalnya kalau doa syafaat, kita akan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan bisa anak, bisa cucu, mendoakan orang tua, mendoakan siapapun. Nah, sehingga sebenarnya doa itu adalah komunikasi. Dan itulah yang tentu menjadi bagian terpenting bagi setiap kita. Nah, kalau kita melihat bacaan kita di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20, itu berkisah tentang Samuel yang masih anak-anak. Dia diserahkan di bait Allah, ya, dan Imam Eli yang senantiasa mendidik, mengarahkan, dan membimbingnya saat ada di bait Allah. Nah, apa yang dilakukan di bait Allah kira-kira anak-anak? Ya, kalau papa mama pasti sudah tahu. Ya, apalagi opa oma pasti sudah paham yang dilakukan Samuel berdoa. Ya, tidak hanya berdoa, Samuel itu tidurnya juga di bait Allah. Nah, jadi Samuel ini ya pastilah berdoa karena dia ada di rumah Tuhan, di bait Allah. Nah, dan bait Allah itu juga rumahnya. Nah, sehingga Samuel pun berdoa. Nah, Imam Eli juga tugasnya senantiasa berdoa di rumah Allah, di bait Allah. Tapi sayangnya, nah ini anak-anak, ya, teman-teman remaja, pemuda, Bapak Ibu Saudara, sayangnya ya, anak-anak Imam Eli tidak sama dengan Samuel. Nah, anak-anak Imam Eli itu menghujat Allah. Kalau sudah menghujat Tuhan, ya jelas tidak berdoa. Tidak mau berdoa, apalagi ya membaca firman Tuhan. Pasti tidak, gitu ya. Berdoa aja tidak, malah menghujat Allah. Nah, maka kemudian Allah itu marah pada Imam Eli sampai menghukum anak-anak Imam Eli. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, soal doa. Jadi kita tahulah pasti berdoa. Itu ya, pasti berdoa. Nah, sekarang kita, nah ini dalam konteks pandemi COVID-19 dan tidak bisa berdoa di gereja, ya, di rumah Tuhan. Kita di rumahnya masing-masing atau mungkin ada di tempat lain. Ya, kita bisa menghayati juga, nah, dimanapun kita berada itu sebagai rumah Allah, sebagai
tempat di mana Allah juga hadir, gitu ya. Ya karena corona, Bapak Ibu saudara anak-anak ya, corona. Selama corona itu ya, kita ini tidak bisa berkumpul. Makanya corona itu saya plesetkan dalam bahasa Jawa, kon ora. Corona jadi kon ora. Kon ora itu supaya tidak. Kon ora ngumpul, supaya tidak ngumpul, kon ora ibadah, supaya tidak beribadah, itu kan. Tapi jangan kon ora berdoa loh ya. Nah, kalau berdoa itu tetap kon iyo, gitu ya. Jadi kita tetap berdoa dan kita tetap memohon kepada kemurahan Allah, gitu ya. Anak-anak semua harusnya seperti anak Imam Eli atau seperti Samuel. Nah itu ya, pasti milih seperti Samuel yang juga berdoa sampai Allah memilih Samuel menjadi nabi. Walaupun waktu dipanggil oleh Allah, Samuel belum paham. Itu ya, Samuel belum paham, enggak apa-apa. Lari kepada Imam Eli. Nah, terus Imam Eli meminta Samuel tidur lagi sampai 3 kali. Nah akhirnya Imam Eli tahu bahwa itu suara Allah. Nah itu juga dari apa yang dihayati oleh Imam Eli. Bahwa Samuel dipilih Tuhan menjadi nabi. Nah itu. Nah akhirnya Allah berfirman kepada Samuel yang memberitahukan bahwa anak-anak Imam Eli akan dihukum. Dan Imam Eli minta supaya Samuel jujur mengatakan apa yang difirmankan Allah dan disampaikan semua seperti apa yang difirmankan Allah. Nah maka Bapak Ibu Saudara, adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berdoa. Seperti siapa? Samuel. Nah doa Samuel itu tidak berpusat pada dirinya, tetapi pada Allah. Jadi doa itu pusatnya kepada Tuhan, bukan kepada saya. Kadang-kadang kita kalau berdoa itu kan maunya waktu saya, maunya saya, kehendak saya. Jadi kalau doa itu belum dikabulkan seringkali kita terus malas berdoa. Karena apa? Masih pusatnya pada diri sendiri. Bahkan banyak orang yang sudah berdoa tidak dijawab kecewa. Nah itu berarti orientasinya masih ya aku center atau pusatnya pada dirinya, bukan Tuhan. Harusnya kalau berdoa itu ya Tuhan, kehendakmu yang jadi, waktu Tuhan bukan waktuku. Segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktuku. Wah gitu ya, jadi kalau kita berdoa jangan berpusat pada diri sendiri, pusatnya pada Allah. Samuel juga begitu, tadi diserahkan ke Tuhan, ke Allah. Gitu. Ya pasti harapannya Samuel itu mendapatkan anugerah Tuhan dan dipakai Tuhan. Sampai Tuhan berbicara saja Samuel tidak berorientasi pada dirinya, dia tidak paham itu. Nah akhirnya lari kepada Imam Eli. Nah satu kali kemudian Samuel paham bahwa Tuhan telah menjawab setiap kerinduan. Apa yang menjadi permohonannya? Itu waktunya siapa? Allah, bukan waktu kita. Jadi kalau kita bersama berdoa, ya waktunya Tuhan. Pusatnya tetap Allah, bukan saya. Nah kalau saya, ya nanti kita kalau berdoa tidak diberikan, nah nanti malah kecewa. Nah ya beriman, semua beriman gitu loh.
Ya, tapi jangan sampai kemudian itu membutakan kita. Dan akhirnya, loh kok aku sudah berdoa, enggak dapat-dapat, enggak dijawab-jawab. Ya, berdoa. Dan itu pusatnya pada Allah, bukan pada diri saya. Jadi mari kita hayati, kita pahami dengan baik. Ya, anak-anak dan adik-adik semua, juga oma opa, bapak ibu, mari kita berdoa sekarang ini, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi jadikan rumah kita itu juga rumah di mana Allah hadir. Itu sehingga di situ kita dapat mendengarkan jawaban Tuhan dalam keberadaan kita. Berdoalah terus, jangan putus, jangan berhenti berdoa. Ya, berdoa itu napas orang Kristen, gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita tidak berdoa berarti tidak bernapas. Ya, kita lalui bersama sekalipun sulit di masa pandemi ini. Kita ribet di masa pandemi ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak ya, anak-anak juga masih di rumah, gitu, sekolahnya dengan daring dan belum ke sekolah, yang kerja mungkin dilakukan di rumah. Tapi mari kita terus berdoa dan pusatkan doamu pada Tuhan. Jangan kehendakku tapi kehendakmu. Itu yang penting. Sehingga kita akan terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan mohon kemurahan Allah. Dengan doa-doa kita, mari kita naikkan kepadanya. Kita sampaikan kepada Tuhan. Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ya, jadi pusatnya tetap Tuhan. Kalau saat ini belum diberi, jangan kemudian tawar hati. Jangan kehilangan iman, percaya. Terus nantikan jawaban Allah. Karena doa itu D-O-A. D didengar. O oleh Allah. Didengar oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa didengar oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Dan mari kita hati-hati di konteks pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, anak-anak yang di rumah, ya, berdoalah terus. Jangan seperti anak Imam siapa? Imam Eli, ya. Jadilah seperti Samuel yang terus menaikkan doanya di dalam keberadaannya di tengah-tengah bait Allah. Dan jadikan rumahmu semuanya menjadi tempat atau mezbah keluarga di mana Allah hadir. Dan orang tua, mari kita bersama-sama didik anak-anak kita untuk terus menjalani kehidupan ini bersandar kepada Tuhan. Dan terus anak-anak kita arahkan berdoa. Dan doa-doa yang kita naikkan itu pusatnya Allah. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, bukan waktuku. Waktu Allah, waktu Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Allah memampukan kita menjalani konteks pandemi ini, sehingga kita terus diberi kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala wabah yang terjadi, dan kita tetap diberikan mujizat Tuhan, kesembuhan dan kesehatan. Tuhan memberkati kita, terus jalani hidup ini, dan Tuhan memampukan kita di tengah konteks pandemi ini. Amin. Mari kita saat teduh. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu. Tolonglah kami ya Allah memahami dengan baik setiap kalimat-kalimat, kata-kata yang kami sampaikan kepadamu di dalam doa, dalam permohonan kami, dalam kami berkomunikasi dengan Tuhan.
supaya kami dimampukan untuk terus membawa setiap doa-doa ini berpusat kepada Allah. Dan biarlah kami senantiasa menantikan akan karya-Mu atas segala doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya ya Allah, doa-doa kami selalu ada di dalam karya, kemurahan, kuasa, dan mujizat Tuhan. Terima kasih, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang terus tekun berdoa di tengah masa pandemi ini, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami melalui sabda yang sudah kami renungkan saat ini. Kepadamu kami berserah dan kepadamu kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli, iman kepercayaan kita dalam bentuk pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami bersama umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Ya Allah, kami memohon kemurahan kuasa-Mu, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kesulitan. Allah melawat mereka, Tuhan menolong mereka. Ya Tuhan, Kau berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami dapat bersama-sama ada di dalam karya-Mu ya Tuhan. Dan anugerah Tuhan nyata bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau jamah mereka, Tuhan memberikan mujizat kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami dijamah oleh kekuatan kuasa Tuhan, Allah yang menyembuhkan mereka. Berkati upaya yang dilakukan, baik medis maupun yang lain. Berkati semua, sehingga menjadi sarana kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi, yang bekerja, yang sedang mengupayakan pekerjaan.
dimanapun mereka berada. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati anak-anak kami. Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kecerdasan, dan kemampuan. Sehingga dalam perjuangannya mereka dimampukan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Ya Allah, kami menyerahkan anak-anak kami, sekalipun saat ini mereka harus belajar melalui daring. Dan mereka saat ini juga ada di dalam kesulitan-kesulitannya. Tolonglah mereka, Tuhan, yang memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga anak-anak kami dimampukan untuk terus menjalani keberadaan hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami, dan anak-anak kami memperoleh keberhasilan dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terlebih juga gerejamu di GKI Gejayan ini. Tuhan yang memberkati setiap karya pekerjaanmu, sehingga melalui para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya Tuhan pakai untuk pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini. Allah berkarya bagi gereja Tuhan, sekalipun kami sedang dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Namun kami percaya kuasa-Mu, hikmat-Mu, memampukan kami gereja-Mu untuk terus ada di tengah-tengah dunia ini, ya Allah. Engkau memberkati gereja-Mu, sehingga gereja-Mu senantiasa ada di dalam karya dan di tengah-tengah dunia ini senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Tolonglah gereja-Mu ya Tuhan, sehingga gereja-Mu juga senantiasa dipakai Tuhan untuk melawat, menolong banyak orang. Kami serahkan seluruh program-program gereja, program pelayanan, semua Engkau berkati sehingga dapat terwujud di tengah-tengah gereja-Mu ini. Ya Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat bangsa ini. Pakailah para pemimpin bangsa kami, beri hikmat akal budi, mampukan mereka untuk membawa bangsa ini lebih baik. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, berilah mereka hikmat akal budi, mampukan para pemimpin bangsa kami untuk mengupayakan supaya kami rakyat Indonesia juga senantiasa ada di dalam kebaikan. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu, para pejuang-pejuang kemanusiaan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong sehingga senantiasa berkarya bagi bangsa ini. Kami berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tolong lawatlah kami dan berkatilah kami ya Tuhan. Engkau ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami berserah diri hanya kepadamu. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil mengingat pesan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kita dan kita akan iringi dengan menyanyikan Kidung yang Merdu di Hatiku. Kita akan menyanyikan baitnya yang ketiga. Yang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur kami boleh membawa sebagian berkat yang sudah kami terima di dalam persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskan persembahan ini agar boleh dipergunakan untuk banyak orang, bahkan untuk kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam rasa syukur kami, biarlah kami Tuhan tidak hanya memberikan materi saja, tetapi kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami, bahkan setiap talenta yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para majelis yang akan mengelola persembahan ini atau siapapun Tuhan, biarlah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati boleh melaksanakan tugas ini. Semuanya dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, jika pada saat kami memberikan persembahan ini, terselip hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa persembahan yang sudah kami sampaikan. Dengarkanlah ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih, selamat mempersiapkan ibadah hari Minggu. Saat ini kebetulan ada sakramen perjamuan kudus. Terlebih dahulu kami sudah mempersiapkan roti yang sudah dipotong kecil-kecil sejumlah anggota keluarga yang akan ikut perjamuan kudus. Dan juga anggur atau bisa juga teh atau sirup yang sudah dituangkan di dalam gelas kecil sejumlah anggota keluarga yang akan ikut perjamuan kudus. Dan nanti saya sebagai kepala keluarga akan mewakili pendeta, penatua untuk mengedarkan roti dan anggur saat sakramen perjamuan kudus. Saudaraku, pada malam sebelum Yesus diserahkan, di tengah muridnya Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Kristus juga mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya sambil berkata, "Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan daku. Terimalah, bagikanlah. Dengan penuh iman dan rasa syukur, mari kita makan roti ini sambil ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan dunia. Kita makan dengan penuh syukur. Mari kita minum sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Kita minum dengan penuh syukur. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Jemaat yang di rumah atau di tempatnya masing-masing dapat menyiapkan roti dan anggur, teh atau sirup untuk perjamuan kudus keluarganya. Diusahakan seluruh anggota keluarga yang ikut akan menerima roti yang sama dalam ukuran yang kurang lebih sama. Demikian juga dengan gelas kecil yang digunakan dan isi teh atau anggurnya. Diperbolehkan menggunakan gelas sembarang, namun kalau bisa disesuaikan sedapat mungkin mendekati ukuran dan isi seperti yang biasa dilakukan di gereja. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Injil Matius 19 ayat 14. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara dan anak-anak kita yang telah dibaptis dan tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Dengan penuh sukacita, kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memeriksa kesiapan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah dan dengan sesama kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Allah, jika kami yang berdosa ini Engkau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu, Engkau kuduskan dengan anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan menguduskan kami, supaya kami layak untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami serahkan perjamuan kudus ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Salam damai. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kristus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan sesudah mereka makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ambillah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak juga diperkenan Tuhan untuk bersatu dalam tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur yang ada di tangan anak-anak menjadi lambang, simbol bahwa tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan, diserahkan untuk keselamatan kita. Tubuh Kristus adalah wujud pengorbanan Allah untuk manusia, kita semua, anak-anak. Untuk itu roti ini adalah tubuhnya yang diserahkan bagimu untuk keselamatan atas segala pelanggaran dan dosamu. Dan cawan ini, anggur ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosamu. Maka terimalah dan bersama-sama mari kita rayakan
perjamuan kudus ini. Maukah kau jadi anggur? Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita makan roti bersama-sama, percaya bahwa tubuh kita, Tuhan kita Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Kita makan bersama. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minum bersama. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan dengan kita menghayati bersama-sama Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dan ayat 8 sampai 13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Firman telah kita terima, biarlah firman yang hidup terus menjadi pedoman kehidupan kita. Tetap ingat dan percaya saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, penyertaannya sempurna. Dan mari kita menyatakan iman kita terus mewartakan keagungan namanya di sepanjang kehidupan kita. Kita siap diutus olehnya, Tuhan mengutus kita. Dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih, demikianlah ibadah kita kali ini. Berkat telah kita terima, mari kita menjalani ibadah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah Tuhan selalu menjadi yang nomor satu di dalam kehidupan ini. Selamat menjalani aktivitas dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.